فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabarak wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita barakallahu fikum masih dalam bab yang ke-6 dari cabang-cabang pembahasan ini. Faman ahabba yaqra'a ma akhir ma qara'nahu falyatafaddal. أنه قال ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا خفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عند أهوال الترمذي قال الترمذي وحديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود بإسناد صحيح على شرح البخاري ومسلم. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله فصل في رفع الصوت بالقراءة. Fasal yang berkaitan dengan mengeraskan suara dalam membaca. Dan ini diantara perkara yang penting. Hada faslun muhimmun. Ini adalah fasal yang penting. Yang bagi ayyurasana bihi, sepantasnya untuk diperhatikan. Mengeraskan suara membaca Al-Quranul Karim. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fis sahih wa ghairihi. Ketahuilah bahwa telah datang hadis yang banyak dalam sahih dan yang lainnya. Dalatun ala istihbab raf'is shawti bil qira'ah, yang menunjukkan akan dianjurkannya mengeraskan suara dengan membaca. Sehingga barakallahu fikum di antara hal yang disunnahkan adalah mengeluarkan suara begitu membaca. Dan tidak barakallahu fikum seperti bisik diri. Ya, sekarang akan membaca goyang-goyang bibirnya. Namun barakallahu fikum yang dianjurkan adalah mengeraskan suara, keluarkan suara. Perdengarkan diri minimal. Kalau tidak, perdengarkan orang yang ada di sekitar kalau itu tidak mengganggu. Sahih. Karena qiraah adalah bacaan. Dan bacaan dikatakan bacaan kalau itu terdengar suaranya. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum di antara hal yang dianggap keliru adalah begitu seseorang salat, barakallahu fikum, dia tidak menggerak-gerakkan bibirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa barakallahu fikum? Tidak ada sedikit pun tanda-tanda kalau dia membaca. Dan ini menyelisih sunnah.
Pertama, barakallahu fikum, karena yang namanya bacaan adalah menggerakkan mulut. Sebagaimana barakallahu fikum yang disunnahkan adalah menggerak-gerakkan kedua bibir. Sebagaimana para sahabat dahulu mengetahui bacaan Nabi alaihi salatu wassalam dari pergerakan janggut beliau. Mereka tahu, oh Nabi sementara baca surat ini. Dari mana mereka tahu? Lihat janggutnya goyang. Subhanallah. Saking detailnya perhatian para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bisa tahu apa yang dibaca Nabi dengan pergerakan jenggot. Ini menunjukkan mereka sangat serius untuk mengenal dan mengetahui, mempelajari sunnah Nabi. Apa yang Nabi baca? Hanya dia dari gerakan jenggotnya. Kira-kira jenggot bisa bergerak kalau bibirnya diam? Coba gerakkan dagu. Bisa? Jangankan sedikit. Satu kali saja sama goyang. Tapi tatkala barakallahu fikum para sahabat mengatakan bahwa kami mengetahui bacaan Nabi dari pergerakan jenggotnya, ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu membaca pada bacaan sir menggerak-gerakkan bibirnya. Gerak janggutnya. Dan tidak barakallahu fikum, Allahu Akbar. Antara dia baca, antara dia menghayal. Tiba-tiba dan ini barakallahu fikum menyelisihi sunnah. Yang disunnahkan barakallahu fikum bagi orang yang salat adalah menggerakkan bibir. Karena yang dimaksud adalah bacaan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu bangkit untuk melaksanakan salat, maka takbirlah, takbiratul ihram. Lalu bacalah kalimat iqra', baca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Itu gerakan bibir. Karena yang namanya baca adalah dengan menggerakkan bibir. Baik. I'lam annahu ja'at ahaditsu katsiratun fi sahih. Ketahuilah bahwa telah datang banyak hadis dalam sahih dan selainnya. Dalatun ala istihbabi raf'is sauti bil qira'ah, yang menunjukkan dianjurkannya mengeraskan suara dengan bacaan. Wa ja'at atharun dalatun ala istihbabil ikhfa, dan juga telah datang asar-asar yang menunjukkan dianjurkannya melirihkan suara. Wa khafdis sauti, dan mengecilkan suara. Wa sanadkuru minha tarafan yasiran isyaratan ila asliha insyaallah ta'ala. Dan kami akan menyebutkan potongan yang ringkas dari perkara tersebut sebagai isyarat kepada hukum asalnya insyaallah ta'ala. Qala Abu Hamid Al-Ghazali wa ghairuhu min al-ulama. Berkata Imam Al-Ghazali dan yang lainnya dari kalangan ulama, wa tariqul jam'i bainal akhbari wal athari al-mukhtalifati fi hadha, dan cara untuk menyelaraskan, untuk menggabungkan antara berita-berita dan asar yang berbeda-beda tentang hal ini. Ada anjuran mengeraskan suara, ada juga yang mengecilkan suara. In kana al-israru ab'adu min ar-riya' fa huwa afdal fi haqqi man yakhafu dhalik. Cara menyelaraskannya adalah apabila melirihkan. Ingat, melirihkan bukan berarti tidak baca. Dilirihkan artinya dia perdengarkan dirinya dengan menggerak-gerakkan bibirnya. Apabila melirihkan bacaan itu lebih jauh dari riya, maka itu lebih utama pada orang yang khawatir terjatuh dalam riya, sehingga dikembalikan kepada orang yang melakukannya. Kalau barakallahu fikum dia keraskan bacaan suaranya, apakah salat malamnya di rumahnya, dikhawatirkan dia riya supaya tetangganya dengar semua, supaya tetangganya bangun semua, supaya tetangganya tidak ketiduran, sehingga dia keras-keraskan dan ditahu bahwa dia adalah orang yang sementara melaksanakan salat malam, maka yang afdal bagi orang yang punya perasaan seperti ini adalah lirihkan suara untuk menghindari riya. Walaupun barakallahu fikum salat malam adalah di antara hal yang mendukung dan membantu keikhlasan. Di saat semua orang tidur dia beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalil bahwasanya barakallahu fikum dia semata-mata mengharap Allah. Tapi kalau sengaja dikeras-keraskan supaya orang lain tahu, maka tentunya berbeda. Nah, fa illam yakhif ar-riya' bil jahri wa raf'i as-sauti fal jahru wa raf'u as-sauti afdal. Apabila dia tidak khawatir riya dengan mengeraskan suara dan mengangkat suaranya, maka mengeraskan bacaannya dan mengangkat suara itu lebih afdal, seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari.
dikala Nabi alaihi salatu wasallam keluar di malam hari. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mendengar bacaannya Abu Musa al-Asy'ari dan itu tidak diingkari oleh Nabi. Di pagi hari barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan seraya memberikan sanjungan pujian kepada Abu Musa, laqad utiya Abu Musa mizmaran min mazamir ahli Daud. Sungguh Abu Musa telah diberikan kemerduan suara dari kemerduan yang Allah anugerahkan kepada keluarganya Nabi Daud. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Lau alimtu annaka tasma' li qira'ati la habbartu laka tahbira." Sekiranya aku tahu wahai Nabi engkau mendengarkan bacaanku semalam, aku akan lantunkan bacaanku dengan selantun-lantunnya. Di sini Nabi tidak mengingkari Abu Musa mengeraskan suara melaksanakan salat malam. Sehingga barakallahu fikum para ulama menyebutkan kalau dia tidak khawatir riya, dia tidak mengkhawatirkan niatnya, maka silakan dia keraskan selama itu tidak mengganggu dan mengusik orang lain. Nah, li'anna al-amala fihi aktsar, dikarenakan pengamalan dengan mengeraskan suara lebih banyak. Wa li'anna faidatahu tata'adda ila ghairihi, dan dikarenakan faidah mengeraskan suara itu akan sampai kepada orang lain. Orang yang mungkin lagi bengong, lagi kosong pikirannya, begitu ada orang membaca Al-Quran dia keraskan, dia dengar bacaannya. Bahkan barakallahu fikum bisa saja apa yang dia dengar dari bacaan seseorang itu berkesan di hatinya. Sebagaimana barakallahu fikum Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengarkan bacaan surat At-Tur dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ia mengatakan kada qalbi an tatir, hatiku hampir-hampir terbang. Bahasa kita hampir copot jantungku. Ya. Begitu mendengar bacaan surat At-Tur dari Nabi alaihi salatu wassalam, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Apakah mereka itu ada begitu saja tanpa ada orang yang menciptakannya, atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Jubair bin Mut'im yang dahulunya menyembah berhala pun berpikir, dari mana kiranya berhala tersebut? Apakah ada begitu saja? Atau berhala itu yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard, apakah berhala-berhala yang mereka pahat, yang mereka bikin, yang menciptakan langit dan juga bumi? Bal la yuqinun, tapi mereka tidak meyakini itu. Yaitu mereka yang menyembah berhala tidak pernah meyakini bahwa berhala itulah yang menciptakan langit dan bumi. Maka disitulah terguncang hatinya Jubair bin Mut'im radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, langsung masuk Islam. Sehingga barakallahu fikum mengeraskan bacaan ada faedahnya untuk orang yang mendengar. Nah, wan naf'u al-muta'addi afdal min al-lazim, dan memberikan manfaat yang sampai kepada orang lain lebih utama dibandingkan yang hanya menetap. Wali'annahu yuqidu qalbal qari, dikarenakan dengan mengeraskan suara bisa membangunkan hati sang pembaca. Beda kalau hanya sudah baca-baca. Tapi begitu barakallahu fikum dia lantunkan lalu dia hayati, maka niscaya hal itu lebih membekas dan berkesan di hatinya. Oleh karena itu barakallahu fikum sebagian qari menangis begitu dia membaca dengan keras. Bahkan tangisan itu akan semakin terpancing begitu dia semakin mengeraskan suara. Mengapa barakallahu fikum? Dia betul-betul menghayatinya dengan bacaannya. Mari. Wali'annahu yuqidu qalbal qari, dikarenakan hal tersebut akan membangunkan hati sang pembaca. Wa yajma'u himmatahu ilal fikri fi, dan juga hal itu akan mengumpulkan konsentrasinya sehingga dia bisa memikirkan apa yang dia baca. Wa yasrifu sam'ahu ilai, dan dia juga akan fokuskan pendengarannya kepada yang ia baca. Wa yutradun naum, dan dengan dia menyuarakan bacaannya akan mengusir ngantuk. Wa yazidu bin nasyat, menambah semangat. Wa yuqidu ghairahu minan naim, dan juga membangunkan orang lain yang tertidur. Au ghafil, atau membangunkan orang yang lalai. Wa yunashshituhu, dan menyemangati orang yang lain. Nah, ini diantara faedah begitu seseorang membaca bacaannya dengan suara. Qalu wa mahma hadarahu syai'un min hadhihi an-niyyat fal jahru afdal, dan apapun yang dihadirkan dalam hatinya dari niat-niat yang disebutkan, apakah tujuannya untuk lebih fokus, apakah tujuannya agar orang lain bisa terbangun, atau apakah tujuannya agar orang lain juga semangat,
ikut dan yang semisalnya, maka mengeraskan suara lebih afdal. Fa in ijtama'at hadhihi an-niyat tadha'afa al-ajru. Apabila niat-niat tadi terkumpul, niatnya adalah agar dia lebih konsen, lebih fokus, lebih semangat, dan juga mengingatkan orang-orang supaya ikut juga membaca, supaya ikut juga memperhatikan dan mendengar. Kata beliau, tadha'afal ajru, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda sesuai dengan banyaknya niat. Semakin banyak niatnya dalam satu ibadah, maka pahalanya juga semakin banyak. Qala al-Ghazali rahimahullah, al-Imam al-Ghazali berkata, walihada qulna, oleh karena itulah kami katakan, al-qira'atu fil mushafi afdal, membaca dari mushaf itu lebih utama. Fahada hukmul mas'alah, maka inilah hukum permasalahan ini. Apabila dikhawatirkan riya, lirihkan suaranya. Tapi kalau dia tidak mengkhawatirkan hal tersebut, maka mengeraskannya lebih bagus, karena di sana banyak faedahnya. Apakah dia sadari faedah itu atau tidak? Dan lebih baik lagi kalau dia menghadirkan semua faedah-faedah tersebut dalam niatnya, maka pahalanya akan berlipat-lipat ganda sesuai dengan banyaknya niat itu. Nah, dan beliau akan masuk menyebutkan asar, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.